Halo semuanya, gue udah lama nggak ngerekam di sini. Jelek banget ya muka gue kalau gelap-gelap. Nah ini lebih di oke lah walaupun gue agak silau, tapi setidaknya kalian gue bisa ngeliat muka gue sih sebenernya. Nah, ada satu hal yang menarik menurut gue ya. Ketika gue membandingkan diri gue dengan orang lain. Nah, sebenarnya bukan dari gue yang sadar, tapi lebih ke gue membaca komentar tentang orang tentang kehidupan mereka. Sorry ini ada debu di tempat gue ternyata banyak. Gue harus servis dulu nih. Anyways, balik lagi tadi ke diri gue dan orang lain. Gue adalah orang yang suka nge-gym. Gue seminggu gak nge-gym. Gue bete. Mas sehari gak nge-gym aja gue bete. Kalau misalnya, kan gue ada schedule-nya ya. Misalnya hari ini apa, hari besok, dan lain-lain. Itu kalau sehari gak gue ikutin, bisa salah. Bukan salah ya, apa ya? Gak patuh gitu. Misalnya gak patuh dalam artian ada suatu hal force major atau apa kejadian. Itu akan menjadi sebuah tekanan batin mungkin ya. Atau tekanan em, sesuatu yang backlog lah gitu. Apa sih yang ngeganggu di belakang kepala lu gitu kalau lu nggak ngerjain. Nah, terus ada orang yang kebingungan gimana caranya mereka bisa tetap konsisten nge-gym karena nge-gym itu susah atau bikin capek atau ya udah pasti cuman lebih ke bikin bosen gitu. Nah, gue jadi nanya sendiri kenapa gue nggak pernah bosen sama gym padahal kalau misalnya nonton film atau main game gue tuh gampang bosan. Maksudnya gue kalau gue bandingin gue main game sama nge-gym gue lebih demen nge-gym sebenarnya. eh Kalau main game tuh seneng, cuman nggak sebegitu bahagia. Mungkin ya, atau ya seneng sih sama aja. Mungkin gue bisa main game selama 4 jam. Kalau game baru, cuman gue tuh paling malas nge-replay level dan lain-lain. Tapi kenapa ngelakuin gerakan yang sama selama berbulan-bulan itu nggak membosankan bagi gue. Dalam ini konteksnya nge-gym ya, karena gerakannya gitu-gitu aja. Squat, bench, deadlift, overhead press, udah. Itu yang eh bahasanya apa ya? Pilarnya tuh 4 gerakan itu. Di situ selain itu gerakan-gerakan lain. Nah, gue harus tarik mundur dulu ya. Jadi dulu pada saat gue SMP, gue tuh udah mulai olahraga. Karena SMP gue itu memaksa semua murid-muridnya untuk olahraga, terutama lari pagi. Dan itu jadi kita kayak sebelum kelas ada satu hari di mana kita semua lari pagi, hari Jumat gitu. Nah, terus dari situ tuh juga ditambah dengan eh, olahraga. Ada kelas olahraga juga ya, misalnya hari random itu bisa hari Senin sampai Kamis. Ada juga yang hari Jumat, jadi double olahraganya. Terus juga ada kelas silat gitu loh. Nah, mungkin karena gua besar dengan nonton Kamen Rider dan Naruto ya, jadi gue tuh seneng silat dulu. Baru gua seneng olahraga pada umumnya. Dan ternyata gue tuh gak cocok sama olahraga yang sport yang kayak misalnya basket gitu gue gak cocok. Karena gua sangat keras terhadap diri gue sendiri dan Indian kalau gua nggak apa ya nggak jadi bintangnya, gua waktu itu merasa kalau diri gua tuh kayak melakukan olahraganya yang salah gitu. Kalau bukan gue yang nge-score gue yang salah. Padahal kan sebenarnya nggak semua orang harus jadi Cristiano Ronaldo atau jadi Michael Jordan ya gitu. Lu juga bisa jadi misalnya ya ini gue tahu lu bisa jadi eh lupa lagi gue namanya. Dennis Rodman ya. Di misalnya di basket gitu. Nah, ya udah lu rebound aja. Cuman gue kesel aja waktu itu soalnya gue kayak ngapa-ngapain nggak bisa gitu. Basket. Anyways itu udah kejauhan. Gue mau balik lagi. Entah gimana ya, gue jadi seneng home workout. Awal-awal gue bodyweight workout biasa lah. Maksudnya umur lu baru cuman 12, 12 ya 12-an dan lu masih apa ya bahasanya ya? Masih sebelum gym tuh belum seramai sekarang dan belum se-accessible sekarang. Kalau menurut gue sekarang udah lebih accessible. Eh, jadi gue home workout. Gue cuma push up sama squat. Nah itu doang, gue cuma push up sama squat. Sampai gue SMA itu gue mulai belajar pull up dikit-dikit. Terus akhirnya di rumah tuh sebenarnya udah ada bar pull up tapi pakai paralel.
yang paralet ya, bukan paralet deh, pakai ini ring. Jadi kayak gimnastik. Nah itu dulu tapi yang intinya itu bukan gue yang pakai tapi itu barang lama lah intinya. Terus akhirnya dikasih paralon, akhirnya jadi bar pull up gue gitu. Nah dari situ gue akhirnya mulai melakukan tiga gerakan yang melatih badan ya, push up, squat, dan em, pull up. Nah terus gue mulai tertarik sama kettlebell pada saat gue. Jadi selama ini ya dari SMP sampai gue kuliah gue tuh selalu bela diri dan gue selalu ikutin ekskul bela diri. Jadi mulai dari silat, taekwondo, ya silat tuh juga pelajaran ya, jadi pelajaran sama ekskul. Jadi gue dua kali seminggu silat. Itu gue taekwondo pas SMA karena nggak ada silat. Terus kuliahnya gue ngambil kickboxing karena menurut gue harus belajar boxing gitu. Dari situ berkembanglah ketertarikan gue terhadap, ternyata gue lebih tertarik sama eh, working on yourself nih dibandingin sama aspek combatnya. Ternyata gitu, karena combat itu it's cool tapi dalam waktu yang bersamaan juga gue melihatnya nggak buat gue, karena gue selalu dihalang-halangi oleh berbagai macam hal untuk bisa eh, berkembang di combat sports, karena salah satu berat badan gue. Jadi gue tuh dari SMA sampai kuliah ya sampai sekarang gitu berat badan gue tuh di atas orang pada umumnya. Jadi gue malah ngerasa kayak ya udah gue olahraga aja biar gue kurus, tapi ternyata nggak tahu, mungkin karena olahraga gue berat dan gue kayak secara instinktual aku pengen makan banyak juga. Ya udah, akhirnya gue apa numbuhnya tuh bareng gitu. Jadi gue um, nggak surplus juga ya, gue biasa berat gue segitu-gitu aja tapi gue mungkin makin kuat kali, gue juga nggak tahu ya, tapi waktu itu mungkin iya bisa dibilang kuat. Relatif kuat. Terus gue eh beli kettlebell itu disaranin sama pelatih wushu gue sama pelatih kickboxing gue. Oke, terus gue pakai. Nah, entah gimana gue kerasukan apa gue lupa gue bikin sandbag. Jadi sandbag dari jadi kayak karung goni dilapisin karung apa lagi ya waktu itu ya. Itu dalamnya ada kayak ada karung plastik, karung goni diikat. Nah itu berarti 70 kilo. Dulu tuh berat banget walaupun berat gue 90 ya. Coba anjir berat banget. Dan untuk bersamaan juga gue mulai memainkan barbel. Jadi di rumah gue juga ada peninggalan barbel, tapi barbelnya bukan yang up to standard ya, kayak beneran barbel zaman bala banget. Mau ada yang bikinan juga, dan dari situ gue latihan, gue nyoba-nyoba, gue make, gue deadlift, gue bahkan ngelatih Olympic weightlifting waktu itu untuk diri gue sendiri maksudnya gitu loh, walaupun tekniknya berantakan. Terus sempat gue itu main ke gym beneran sama teman-teman gue dan gue nyoba Olympic weightlifting 60 kilo. Jadi gue nge-clean 60 blok, bisa anjir. Entah gimana gue nggak ngerti gimana. Gue nggak pernah. Gue latihannya selama itu pakai beban 21 kilo. Jadi beban sebar gitu aja gue baru gue pakai bar terus-terusan 60 kilo gue nyoba. Tuh, bisa anjir. Terus gue berdiri, nggak tahu gue gimana caranya gue bisa front squat. Gue nggak pernah, dilatih, cuman nggak pernah yang kayak gue belajar front squat dulu dari sebelum back squat. Terus gue bisa anjir, gue press ke atas walaupun 60 kilo tuh kalau lu strict press berat banget, tapi ini gue jerk, jadi jerk gue walaupun jelek banget ya tapi bisa anjir. Itu bangga itu, pas gue liat ke belakang gue kayak anjir jago juga ya waktu itu, lumayan anjir gitu. Habis gitu gue nggak berkembang di Olympic weightlifting karena gue nggak nemu sasana atau bukan sasana ya, apa ya, training center gitu untuk Olympic weightlifting. Gue juga kayak ngeliat ya misalnya ada sih cuman di luar kota semua, jadi gue bingung sendiri gitu kayak gue belajar di mana ya. Nah kebetulan dalam waktu yang bersamaan itu ada gym baru buka deket deket rumah, beneran deket banget sama rumah gue. Nah terus nyokap gue tuh bilang dia ditawarin, bukan dia sih, gue yang ditawarin sebenarnya buat nyobain. Lalu gue dateng, gue coba, gue nyobain dua kali, dan pada akhirnya gue akhirnya member di situ. Dari situ gue kan ah, mau main Olympic weightlifting tapi ternyata
Tapi gue bingung kayak waktu awal-awal kan gue baru pertama kali nge-gym, gue juga nggak tahu ya eh lantainya boleh nggak buat deadlift. Terus akhirnya gue kayak ya udahlah nggak usah deadlift dulu. Terus gue malah eh gue kayak ngeliat ini susah banget gerakan, gue ngeliat latihan-latihannya kayak lo pakai apa, snatch pull, snatch block, apa high pull, banyak banget kan itu perintilannya, dan itu gue kayak nggak ngerti apaan gitu. Jadi soalnya gue pemula, yang secara jelas ngajarin dari awal itu di internet itu cuma powerlifting atau strength training. Ya sebenarnya umumnya namanya strength training. Kalau lu latihan pakai barbel untuk naikin kekuatan angkatan, lu belum belum bisa dibilang powerlifting training. Itu strength training biasa. Powerlifting itu baru kalau misalnya lu udah lomba. Kalau menurut gua ya, misalnya lu udah pernah lomba atau lu powerlifter, ya powerlifting training I guess. Tapi sebenarnya basically itu strength training powerlifting itu. Cuman sportnya itu aja kan, ketika lu ngetes beban paling berat yang bisa lu angkat di kompetisi. Anyways, gue gak akan ke sana. Gue jelasin dulu sejarahnya juga. Udah gue akhirnya squat apa gimana. Jujur pertama kali badan gue nyentuh barbel itu bener-bener lebih kayak keramnya lebih, bukan keram ya, apa sih, pegalnya lebih hebat daripada pas gue olahraga berat badan. Dan walaupun walaupun pernah juga dengan beban yang cuma 21 kilo, itu tetap lebih berat lagi, lebih lebih pegal lagi, karena gue pertama kalinya nyobain back squat itu. Dan kayak gue ingat kalau nggak salah paling berat gue gitu 90 kilo 3 repetisi, atau 93 satu repetisi, 90 kilo satu repetisi, gue lupa. Terus akhirnya gue ikut nyoba-nyoba starting strength, dan pada akhirnya keterusan sampai gue akhirnya di ikutan strongman. Pada saat gue ngerasa kayak gue pengen tahu strongman kayak gimana, ternyata gue kan ngerasa kayak diri gue tuh nggak belum, ya beneran beneran baru hampir setahun latihan terus gue pengen ikutan strongman tuh kayak nggak mungkin anjir. Ternyata mereka pede aja, mereka waktu itu gue ikutan strongman apa ikutan latihan bareng, terus gue kayak nyoba-nyobain, terus ternyata lumayan gue keangkat juga. Gue kaget dari situ, gue bisa ya gitu. Terus habis itu akhirnya gue ya latihan strongman sih. Tapi pertanyaannya belum kejawab nih, kok bisa sih gue ini oke-oke aja latihan gitu-gitu aja. Jawabannya adalah karena sejak dulu gue udah menjadikan itu sebagai pelampiasan emosi sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang bikin gue kesel atau gimana gitu, jadi pelampiasan. Cuman sebenarnya kalau dipikir-pikir, gue nggak pernah secara sadar kayak lagi kesel terus gue ngangkat beban terus malah diri. Itu jarang banget sebenarnya, Bang. Tapi bisa bantu regulasi dia. Entah gimana ya, gue nggak ngerti cara kerjanya. Gak secara langsung membantu, cuman olahraga itu bisa bikin lu lebih tenang. Gak tahu deh, gue nggak ngerti. Belum belum terlalu coba menggali ya efek-efek fisiologisnya mungkin ya sebutan gitu. Efek-efek psikologis, efek-efek mental dari olahraga gitu. Begitu ceritanya, gue nggak bosen. Dan gue ketagihan dengan ide gue bisa lebih berat lagi katanya, dan prepare untuk latihan strongman. Dan intinya di hidup lu ada satu layer di mana lu kayak mengukur diri lu sendiri tuh berdasarkan beban yang lu bisa angkat, tapi lu cukup serius di situ. Cuman dalam waktu yang bersamaan juga kalau misalnya lu eh, gagal di situ, ya lu cuman gagal angkatan doang sih sebenarnya. Maksudnya hidup lu ya sehatnya begitu loh mikirnya. Ada orang juga yang bilang kayak aduh anjir gue sedih banget kalau gue nggak bisa ngangkat. Ya nggak apa-apa, menurut gue itu justru bikin lu tahu, kayak bikin lu kontemplasi, bukan kontemplasi, itu bikin lu untuk belajar lagi kayak ini kenapa sih sebenarnya, apa, oh gue lagi stres minggu ini, atau oh misalnya kucing gue lagi lahiran karena, terus jadi lu istirahatnya kurang gitu loh. Jadi game, sebuah permainan yang sangat menarik lah menurut gue. Mungkin lu bisa dibilang juga ya karena mungkin gue suka beberapa kali ikutan kelas strongman, dan gue kadang sendirian, kadang ada temennya juga. eh, oh lu bisa ngangkat ini ngangkat itu, ya itu seru juga. Cuman I mean itu nggak kegiatan sehari-hari gue buat kayak ngangkat batu, ngangkat ban. Gue cuman paling banyak sekali seminggu ke situ.
Kalau gue usahain. Nah, emang emang suka aja gue dengan eh, pertanyaan seberapa kuat lu bisa, seberapa berat lu bisa angkat. Lu seberapa kuat sih sebenarnya? Nah, itu pertanyaan yang gue suka. Gue gak tahu ya, gue gak tahu, gue suka aja gitu. Dan feeling strong is a good feeling, bikin lu pede juga selain lu bisa bela diri. Cuman gue sekarang susah, susah lari aja karena gue bukan karena nggak dilatih aja sih, karena nggak dilatih karena gue pernah cedera lutut. Jadi gue kayak takut buat lari. Cuman pernah gue lari, gue pernah nge-sprint, pernah lari, cuman nggak gue fokusin gitu. Begitu. Jadi nggak tahu ya, mungkin emang ada bakatnya juga kali dari sononya untuk bisa melakukan sesuatu berulang kali tanpa harus bosen gitu loh. Yang terlihat monoton. Sebenarnya perubahannya kecil tapi sangat signifikan rasanya. Kayak misalnya minggu ini lu bisa ngangkat 185 kilo, minggu depan lu ngangkat 205. Ya gede sih lompatannya bener, cuman itu tetap angkatan yang sama. Nah, yang lucu nih pada saat lu ngangkat, lu akan mengalami mengalami pengalaman. Lu akan mengalami sesuatu yang menarik, di mana kadang apa yang lu bayangin pada saat lu ngangkat tuh beda-beda. Maksudnya gini, pada saat lu ngangkat beban kalau udah berat, lu tuh harus ngebiasain eh, mental cue atau ada checklist mentalnya gitu. Karena misalnya contoh, lu squat nih, lu squat 20 kilo. Eh, yang penting turun. Badan lu turun ke bawah, lu mau kayak gimana, naik lagi. Tapi kalau udah 120 kilo, pada umumnya lu pasti bakalan mikir dulu gitu loh. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, oke, tarik nafas, bracing, oke, gue mundur dikit, gue nungging dikit, terus hips gue yang buka, baru gue turun ke bawah. Itu beda sama kayak misalnya lu kayak gitu, udah hip bracing, terus kayak turun, dengkul gue tekan maju ke depan. Nah itu feelingnya bakalan beda, ototnya juga responnya beda. Nah hal seperti itu adalah yang berganti terus, dan lu akan menemukan teknik yang misalnya, oh lu udah terbiasa dengan teknik ini, tapi kok kurang ya, itu nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi gitu kayak, terus lu ngeliat misalnya nih lu deadlift, oh deadlift gue udah bagus, ternyata belum gitu loh, kayak ya leher lu terlalu dongak apa gimana, banyak banget hal yang bisa kejadian, yang bisa dibahas, yang bisa dibenerin di eh, time training. Udah itu kalau udah ngomongin kayak gitu udah agak-agak semi powerlifting karena ngomongin form ya. Tapi good form menurut gue akan memberikan good transfer to strength. Jadi itu bakalan berkesinambungan. Semakin bagus form lu, semakin kuat juga lu pada akhirnya, dan semakin aman juga latihan lu ya. Itu. Jadi intinya ya, tanpa berapa, kalau misalnya lu bosan dengerin gue ngomong yang berapa nih ya, kayak 17 menit ke belakang tuh, 17-16 menit ke belakang, jawaban dari kenapa kok gue bisa nggak bosen olahraganya itu aja adalah: satu, gue terbiasa; dua, ada aspek yang gak suka diingat sama orang lain. Gue hyperfokus sama strength. Nah, ketika lu gak punya aspek yang bisa diukur, nah di situ menurut gue lu mulai kehilangan semangat gitu loh. Kayak aku cuman pengen perutku rata. Nah, itu gimana ngukurnya? Lu harus ngeliat ke kaca. Perut lu udah rata atau belum? Nah, kalau misalnya emang dalam sebulan lu makannya kurang, perut lu rata, ya lu nggak usah ke gym juga nggak apa-apa gitu. Jadi, kalau bagi kalian yang kehilangan arah, tepin aja goals apapun itu. Dan itu akan dorong kalian gitu loh, untuk lebih konsisten. Lama-lama mungkin bisa jadi pelampiasan kayak gua. Ya self regulating gua tuh salah satunya angkat beban. Biar gua lebih pede, gua angkat beban. Kalau gua lagi overthinking atau gimana, ya salah satunya gua memanfaatkan dari angkat beban. Jadi gitu. Find another purpose beyond
eh the movement itself gitu. Kadang-kadang ribet, tapi sebenarnya simple. Lu cuman pengen bench lu lebih nambah 20 kilo tahun ini, maybe. Lu cuman pengen misalnya gym lu bisa ngukur apa ya, eh, otot, pengen kayak dia naik tuh. Atau lu cuman pakai meteran, lu ukur lingkarannya. Sesimpel itu guys. Tuh, kalau menurut gua. Jadi bagi orang yang ya setidaknya sejauh ini gue merasa seperti itu. Jadi bagi orang yang ingin punya motivasi kayak gitu caranya.